Annyeong ya Rabun, perkenalkan nama saya Mainanda Desnar Fiona dengan NIM Dada 051204 dari kelas Teknik Informatika D. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum mata kuliah Internet of Things mengenai Fire Detection with MCU menggunakan tools Cisco Packet Tracer. Tujuan dari praktikum ini ialah membuat sistem deteksi kebakaran sederhana. Jadi, ketika sensor mendeteksi adanya api, maka sistem akan memberikan respon otomatis melalui perangkat output seperti siren, blower, and sprinkle. Nah, selanjutnya kita akan langsung praktikum saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen utama. Nah, yang pertama ada sprinkle. Di sini nanti kita membaca atau melihat spesifikasinya dulu sebelum kita mengganti ke home gateway. Jadi kita membaca spesifikasinya untuk mengatur program di MCU-nya nanti, seperti on off-nya atau spesifikasi yang lain. Lalu di blowernya juga seperti itu, sama seperti tadi. Kita baca dulu, lalu kita ganti ke home gateway. Nah, setelah itu yang terakhir ada siren, sama seperti tadi. Kita ganti home gateway-nya dulu. Nah, selanjutnya itu di sini itu sprinkle-nya berfungsi untuk mensimulasikan pemadaman api dengan air. Nah, untuk blowernya sendiri itu untuk mengalirkan udara sebagai respon darurat. Nah, terakhir siren itu berfungsi sebagai alarm suara ketika terjadi kebakaran. Selanjutnya ada MCU. MCU ini berfungsi sebagai otak sistemnya, tempat kita untuk menulis program untuk membaca input dari sensor maupun mengontrol output. Jadi di bagian MCU ini saya menggunakan bahasa JavaScript dengan poin pertama pin 0 digunakan sebagai input dari fire monitor tadi. Lalu yang pin 1, 2, 3 ini untuk output siren, blower, and sprinkle. Nah, selanjutnya jika sensor mendeteksi api nilai high, maka sistem akan mengaktifkan yang ketiga tadi, siren, blower, and sprinkle. Nah, jika tidak ada api bernilai low, maka semua outputnya akan mati. Nah, ini bernilai 0 berarti mati. Ini yang bernilai, ini lihat di spesifikasi yang kita baca tadi. Selanjutnya ini ada apinya yang digunakan untuk menguji sensor. Di sini kita ke advance, lalu kita memprogramnya. Jadi saya mengatur properti infrared atau panas dengan nilai 900. Karena nilai ini akan berubah ketika posisi api digeser mendekati atau menjauhi fire monitor. Jadi semakin mendekat sensor akan membaca adanya api, dan semakin jauh maka sensor akan membaca aman. Lalu selain itu, api ini bisa dirubah tampilannya di Thing Editor. Nah, di sini kita bisa merubah dengan tampilannya. Awalnya itu tampilannya ada lingkarannya seperti di bawah itu. Lalu saya ubah ke yang nggak ada lingkarannya, yang full api. Lalu bisa kita open. Nah, kalau misalnya nggak mau, itu kita bisa hapus atau kita bisa klik tanda X itu. Maaf ya, ini kepencet. Lalu selanjutnya kita bisa langsung mendemokan. Nah, ketika saya menggeser objek api mendekati sensor, maka fire monitor di sini membaca adanya api. MCU kemudian menyalakan siren, blower, sprinkle. Sebaliknya, jika saya menjauhkan api dari sensor, maka semua perangkat otomatis mati kembali. Nah, kita coba lagi.
ini mendekat, dia akan, api mendekat nyala, api menjauh akan mati. Jadi kesimpulannya, sistem ini berhasil mendeteksi adanya api dan memberikan respon otomatis dengan siren, blower, and fire sprinkler. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada praktikum Fire Detection with MCU kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan. Kamsahamnida.